kita tunggu ataupun kita minta kesediaan Bapak atau Abang Anda ketum kita sekaligus menyampaikan sambutan di hadapan kita di dalam mengawali pertemuan kita ini, sekaligus membuka raker kita ya ayah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala nabiyya baqtah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah yang maha segala-galanya. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka di antara kita pengurus, yaitu pengurus Kamus DKI Jakarta. Mudah-mudahan langkah saudara ke rumah kita ini dan saudara pulang ke rumah masing-masing mendapat amal yang suatu catatan amal yang soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yaitu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sapaan beliaulah yang kelak kita harapkan mulai dari dunia sampai masuk kita ke surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kami hormati yaitu wakil ketua, yang kami hormati sekum dari Kamus, dan khususnya dan umumnya tidak kami sebut satu persatu apakah abang kami yang kita tuakan atau penasehat yang umumnya yang hadir di sini yang tidak kami sebut satu persatu. Bapak-bapak yang kami hormati, saya sangat setuju gimana caranya meningkatkan mutu ataupun kekompakan antara kita bersama sesama anggota Kamus. Gimana cara untuk ke depan supaya lebih maju baik secara sosial satu maupun secara pembangunan spiritual dua, ataupun yang ketiga adalah untuk menjalin ukhuwah di antara kita bersama. Jadi ini adalah yang perlu kita bangkitkan. Satu di antara yang lain, kita adalah sama. Kita adalah sama-sama anggota Mustafawiyah, Kamus Mustafawiyah. Kita jadikan kita sebagai tangan. Insya Allah kanan dan kiri sama-sama bisa kita jingjing, yang berat bisa kita pikul. Tapi dengan syarat harus satu kompak ataupun satu kata, yaitu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami sebagai ketua, kami tidak memperpanjang mukaddimah. Acara kami hari ini kita resmi kita buka. Dan apapun keputusannya kita musyawarah bersama-sama. Inti dan saripatinya adalah gimana caranya supaya kita membuat Kamus lebih maju. Gimana supaya kita buat Kamus lebih solid. Satu di antara kita harus sama-sama solid. Jadi untuk itu raker kami resmi kami buka malam hari ini. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketum kita, juga Bapak Wakil, beserta Bapak-Bapak penasehat dan semua pengurus harian daripada Kamus Jabodetabek yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah kita lanjutkan sekarang ini, kita akan musyawarah. Jadi itu ada dua lembar, tapi lembaran pertama dulu yang ada gambar Kamus dulu yang kita buka. Ini dulu. Ya, ini dulu buka ya, dua jilid ya.
yang ini dulu kita buka. Yang ada logonya ini. Ini logo kita, DPW Kamus Jakarta. Hasil rapat BPH, Badan Pengurus Harian Kamus Jabodetabek, keluarga Abu Turen Mustafawiyah, Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 Syakban 1444 Hijriah, bertepatan dengan 28 Februari 2023 Masehi. Dimulai sekitar jam 20.30 malam, setengah 9. Oke. Isi pembicaraannya adalah satu reshuffle pengurus dan bidang-bidang. Orang-orangnya yang sudah tidak aktif lagi, maka kita ganti yang bersedia mau bekerja. Ada juga yang sudah meninggal. Dan juga ada bidang-bidang sedikit yang kita tambahkan. Yang kedua, pembicaraan tentang rencana pertemuan rutin sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan. Kedua itulah yang dibicarakan pada rapat tersebut. Baik, yang hadir Kiai Haji Abdul Halim Nasution, Haji Rustam Hasibuan, Haji M. Arifin Purba MA, Haji M. Arsyad Tanjung, Ahmad Yani, Wahidin, Sultan Muda Lubis, Haji Adnan Pulungan, Salamuddin, Abdul Hakim Nasution, Parlaungan, Juni Hefri, Zulfan Effendi, Mukhtar Yunus alias Menrangkuti, M. Rizwan, Saleh Lubis, Dr. Abdul Halim Nasution. Dan ada beberapa yang tidak mengisi daftar absen tapi hadir. Baik, nah ini logo kita, DPW Kamus Jakarta Sekitar. Logo warna dan bentuknya itu sama dengan DPP Pusat, cuman hanya saja tulisan di dalamnya itu yang berbeda. Masing-masing wilayah tentu ya sesuai dengan wilayahnya. Oke, keluarga Abi Turen Mustafawiyah, keluarga alumni Mustafawiyah. Dewan Pengurus Wilayah Keluarga Abu Turen Mustafawiyah, DPW Kamus Jabodetabek. Struktur organisasi, peraturan dan tata tertib ADART, rancangan program kerja masing-masing bidang. Nah, ini yang dibicarakan ketika rapat tersebut. Nah, sekretariatnya Villa Madinah, Tajur Halang, Tonjong, Bogor. Nomor kontaknya silahkan dilihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Struktur organisasi Dewan Pengurus Wilayah Keluarga Abu Turen Mustafawiyah, DPW Kamus Jabodetabek. Nah, ini bagan ini kami mengikuti yang dikirimkan dari DPP Pusat Kamus di Medan. Satu, ya paling atas itu penasehat. Haji M. Arsyad Tanjung sebagai ketua, Haji Maulana Poso Siregar sebagai anggota, Haji Sahrul Siregar sebagai anggota. Kemudian pembina, Haji Alesman Rongkuti sebagai ketua, Haji Ruslandi Lubis anggota, Haji Adnan Pulungan anggota, M. Jakfar Batubara anggota. Dewan Pakar, Dr. Haji Abdul Halim Nasution sebagai ketua, Haji Zainur Nur Nasution sebagai anggota, Dr. Andes Safri Lubis sebagai anggota. Ketua Umum Kiai Haji Abdul Halim Nasution, Haji Rustam Hasibuan Wakil Ketua 1, Haji Saprudin Nasution Wakil Ketua 2. Sekretaris Haji M. Arifin Purba MA, Abdul Hakim Nasution SSI sebagai wakil. Kemudian Bendahara Soleh Lubis, Salamuddin Lubis sebagai wakil. Nah, inilah ya badan pengurus harian, ya pengurus inti dari Kamus Jabodetabek. Nah, di bawahnya ada bidang-bidang. Kita lihat, yang pertama adalah bidang keorganisasian, Timbul Pasaribu sebagai ketua, anggotanya Salahuddin Nasution dan Haji Marataon Rangkuti. Kemudian bidang hukum dan humas, Iskandar Nasution sebagai ketua, anggotanya adalah Saprudin
Saifuddin Lubis, dan M. Irsyad Hasibuan. Kemudian bidang jaringan alumni, M. Khotib Rangkuti sebagai ketua, anggotanya Amrud bin Pulungan, M. Juzdi Lubis, dan Bilal Batubara. Kemudian bidang pendidikan, Ahmad Yani Rutonga sebagai ketua, anggotanya M. Hasbi Rangkuti, Rajo Amin Lubis, Sawaduan Rois Pulungan, Ilham Sah Rangkuti. Kemudian bidang dakwah, Sultan Muda Lubis sebagai ketua, anggotanya Mukhtar Yunus Regar, Abdul Majid Nasution, Haji Karim Halim Lubis, Ahmad Riyadi Batubara. Kemudian bidang ekonomi dan koperasi, Syahrial Nasution sebagai ketua, anggotanya Maratawan Hasibuan. Kemudian bidang kewanitaan, Hajjah Rohan Nasiregar sebagai ketua, anggotanya Hajjah Swaidah Nasution dan Risma Pulungan. Bidang seni dan budaya, Rifsan Lubis sebagai ketua, anggotanya Rizwan Pulungan. Kemudian bidang keamanan, M. Rizwan Lubis sebagai ketua, anggotanya Marlob Ben Harahap, Wahidin Lubis SPDI, dan Lokot Nasution. Nah, ini bidang-bidang ini seiring berjalannya waktu nanti untuk ketua-ketuanya silahkan merekrut siapa lagi kira-kira yang bisa membantu, bisa diajak kerjasama untuk kemajuan kita semua. Nah, di samping itu nanti masing-masing bidang ini diharapkan membuat program rancangan kerja. Ya, nanti ada petunjuknya. Baik, nah struktur organisasi tadi sudah kita bahas. Kemudian peraturan dan tata tertib ADART. Nah, ini bagaimana ini? Kami sepakat tadi malam membicarakan itu, ya, merujuk atau menginduk atau mengikuti ADART Kamus Pusat. Nah, kita sedang menunggu. Jadi namanya kita DPW, kita wajib menginduk ke pusat. Itulah ADART-nya, nanti kita menginduk kepada pusat. Nanti insya Allah kalau sudah kita mendapatkan salinannya, akan kita umumkan kepada seluruh anggota Kamus Jabodetabek. Nah, namun demikian kita sebagai Kamus Jabodetabek mempunyai aturan internal yang dibuat oleh BPH, Badan Pengurus Harian, dan disahkan oleh ketua kita, ketua umum. Nah, kita punya. Nah, diantaranya ini, berikut ini. Nih, sosialisasi keputusan musyawarah Kamus Jabodetabek Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memajukan Kamus Jabodetabek, maka dibuat peraturan yang mengikat bagi semua pengurus serta anggota dan harus memiliki KTA. Isi peraturan dari hasil musyawarah adalah sebagai berikut. 1. Bagi anggota Kamus Jabodetabek terdiri dari suami, istri, anak. Nah, itu. Jadi anggotanya itu adalah suaminya, istrinya. Salah satunya itu alumni. Maka istri dan anak-anaknya juga menjadi anggota otomatis. Nah, apabila sakit rawat inap minimum 3 hari di rumah sakit atau di klinik atau di tukang urut, mendapat dana bantuan sosial jumlah 1 juta rupiah. Nah, tapi nanti dilaporkan secara resmi kepada sekretaris umum, ya, nanti baru kita bicarakan kepada BPH. Yang pertama. Yang kedua, jika musibah meninggal kepada salah seorang anggota, suaminya atau istrinya atau anaknya, mendapat bantuan sosial sebesar 2 juta rupiah. Ya, santunan dari Kamus Jabodetabek. Yang ketiga, bagi yang mengadakan pesta pernikahan atau sunatan anak, mendapat bantuan sosial sebanyak 500.000 rupiah. Nah, tapi kalau pernikahan atau ada acara undangan itu laporkan dulu, ya, tembuskan dulu kepada BPH, khususnya kepada sekretaris umum, sekum, ya, tujukan dulu, baru nanti kita rapatkan, kita bicarakan dengan pengurus lainnya, baru nanti disebarkan oleh sekretaris. Begitu aturan main organisasinya, jangan main sebar sendiri, tidak boleh begitu. Jadi harus lewat sekretaris.
resmi dia. Tuh, jangan main apapun, list apapun tidak boleh sembarangan. Berdosa nanti karena tidak taat aturan, tidak taat pemimpin. Yang keempat, anak yatim anggota kamus. Nah, ini dari SD, SMP, SMA sederajat mendapat bantuan biaya sekolah setiap bulan. Nah, ini nanti bidang dakwah dan keagamaan nanti yang akan membuat bagaimana merekrutnya. Yang penting lapor dulu nanti. Ada anaknya, ya orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, sehingga ada masih SD, SMP, SMA satu derajat dapat bantuan setiap bulan itu biaya sekolahnya. Yang kelima, setiap anggota harus mengikuti pertemuan pengajian bulanan. Ya, itu Selasa pertama awal bulan. Wajib itu. Atau hari lain nanti yang ditetapkan bersama. Dan membayar iuran per satu pertemuan per keluarga Rp10.000. Jadi misalnya sudah tiga pertemuan kita itu, kalau belum datang juga, begitu datang yang keempat, iya dia membayar 40.000. Baru nanti dia bisa mendapat hak-hak yang lainnya. Nah, menyampaikan alasan yang syar'i kenapa tidak bisa ikut, tapi iuran tetap harus dibayarkan. Yang keenam, membentuk arisan kamus. Ini masih dalam pertimbangan. Nanti bidang koperasi, nanti ekonomi dan koperasi. Kemudian yang ketujuh, bagi anggota yang 3 kali berturut-turut tidak hadir pengajian bulanan, maka tidak mendapatkan hadiah di atas, ya, kecuali dapat memberikan alasan yang syar'i dan melunasi iuran keanggotaan. Demikian keputusan musyawarah yang berlaku sejak ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 tertanda Ketua Umum Kamus Jabodetabek Kiai Haji Abdul Halim Nasution. Nah, inilah sosialisasinya. Oke, ini aturan internal kita. Baik, struktur organisasi sudah, peraturan dan tata tertib ADR itu sudah. Sekarang rancangan program kerja. Nih, dibuat oleh masing-masing bidang. Nah, ini diharapkan nanti bidang-bidang tadi itu membuat program dia. Dibuat matriknya begitu. Ya, dibuat. Setelah itu baru kemudian dilaporkan kepada ketua umum lewat sekretaris. Nanti kita tampung, nanti baru kami godok nanti. Kemudian untuk dikoreksi, lalu nanti disahkan oleh ketua kita. Nah, baru nanti berjalan. Silakan buat program. Programnya apa, perlu dana berapa, tuliskan. Dan kalau bisa ya setahun itu, tahun kedua, tahun ketiga. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dibuat daftarnya, dibuat listnya, dibuat matriknya begitu. Nah, dari masing-masing bidang ya. Oke, baik. Kemudian ini isi pertemuan pada malam itu yaitu pertemuan rutin seluruh anggota. Nah, ini rencana kita mengadakan pertemuan rutin di bulan Maret ini, yaitu hari, tanggal, dan waktu Selasa 21 Maret 2023 Masehi. Nih, sekarang ini kita kan masih tanggal 1 ya. Jadi rencana tanggal 21 kita akan mengadakan pertemuan rutin bulanan. Kemudian tempatnya, opsi pertama di dekat rumah Bang Haji Adnan, Ulungan. Nah, ini dekat Pondok Cabai, lewat dikit lah. Tidak menginap, tapi tidak menginap. Itu nanti disurvei dulu oleh beliau bagaimana hasilnya. Nah, yang kedua, opsi kedua nanti di puncak. Nah, ini di puncak menginap. Nah, ini usulan dari ketua umum kita. Di puncak menginap. Tentu berangkatnya bisa hari Senin sore, menginap malam Selasa, nanti hari Selasanya baru kita lanjutkan acara. Nah, inilah baru rencana. Jadi belum ada list. Ya, nanti list menyusul. Belum ada list siapa yang hadir dan bagaimana, berapa orang belum, nanti menyusul. Baik. Nah, semoga Kamus Mendunia dapat memberi manfaat bagi semua. Itu harapan kita. Yuk sama-sama kita berkiprah, berbuat menurut kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri kita.